besar-besar yang dilakukan suamiku dengan ibu kandungku sendiri. Pagi itu, matahari bersinar lembut menembus tirai tipis jendela kamar kami. Kehangatan yang biasa kurasakan dari pelukan suamiku terasa berbeda. Ada jarak tak kasat mata yang perlahan-lahan mencengkram hatiku, seperti awan gelap yang menyelimuti langit cerah. Aku mengabaikannya, menganggapnya hanya bagian dari rutinitas yang kadang-kadang terasa monoton. "Sayang, kamu mau kopi atau teh pagi ini?" Tanyaku sambil memeriksa jadwal harian di layar ponsel. Apa saja, terserah kamu," jawab Arman, suamiku, tanpa menoleh. Tatapannya terpaku pada layar laptop, seolah ada sesuatu yang lebih penting daripada sapaan pagiku. Aku tersenyum tipis, berusaha memahami kesibukannya. Tapi jauh di lubuk hati, aku merasakan kehadiran sesuatu yang asing. Tanda-tanda kecil yang dulu tak pernah kurasakan. Caranya menghindari tatapanku, sikapnya yang lebih sering diam, dan bagaimana sentuhannya terasa kurang hangat. Semua itu mulai membuat pikiranku berkecamuk. Hari itu berlalu seperti biasa. Aku mengurus rumah, menyiapkan makanan, dan menemani anak kami Raka yang baru berusia 5 tahun. Namun ketika malam tiba, kegelisahan itu kembali menghantui. Arman duduk di ruang tamu sambil sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba mendekat, duduk di sampingnya. "Kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanyaku pelan. Dia terkejut, seperti tertangkap basah melakukan sesuatu. "Kenapa?" "Aku biasa saja. Mungkin kamu terlalu banyak berpikir," jawabnya singkat. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi takut dianggap terlalu curiga. Lagi pula, aku tak punya bukti apapun. Namun, firasat seorang istri jarang salah. Aku mencoba menenangkan diri, berharap semua hanya perasaanku semata. Esok harinya, ibuku, Bu Santi, datang berkunjung. Ia memang sering mampir ke rumah kami sejak ayah meninggal 3 tahun lalu. Aku selalu senang dengan kehadirannya karena ia tak hanya membantuku mengurus rumah, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi Raka. Namun belakangan, aku mulai memperhatikan hal yang tak biasa. Sikap Arman terhadap ibuku terasa terlalu ramah, bahkan lebih ramah daripada kepada diriku sendiri. Awalnya, aku menganggapnya sebagai tanda hormat. Tetapi semakin hari, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Cara mereka saling bertukar pandang, tawa kecil yang sepertinya tak pantas, serta seringnya mereka menghindar dari percakapanku, membuat hatiku semakin tidak tenang. Puncaknya terjadi saat aku memergoki mereka berbicara di dapur. Ibuku tertawa kecil, menepuk pundak Arman dengan cara yang menurutku terlalu akrab. Ketika aku masuk, keduanya terlihat canggung. "Kalian sedang apa?" tanyaku dengan nada yang kutahan agar tetap terdengar santai. "Oh ini, Arman tadi cuma cerita soal pekerjaannya. Lucu saja dengarnya," jawab ibuku sambil tersenyum lebar. Seperti biasa, Arman hanya diam, menunduk, lalu pergi ke ruang tamu tanpa mengucapkan apapun. Aku ingin sekali bertanya lebih lanjut, tapi lagi-lagi aku menahan diri. Aku takut, jika aku terlalu jauh melangkah, aku akan menemukan sesuatu yang tak sanggup aku hadapi. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku merenung lama di atas ranjang, menatap langit-langit kamar. Pikiran buruk terus menghantui. Aku mulai mengingat-ingat detail kecil. Bagaimana Arman sering pulang terlambat tanpa alasan jelas, bagaimana ia lebih sering mengecek ponsel daripada berbicara denganku, dan bagaimana ia tampak menghindar setiap kali aku menyebut nama ibuku. Aku memutuskan untuk mencari tahu. Tanpa sepengetahuan Arman, aku mulai mengawasi setiap gerak-geriknya. Aku memeriksa ponselnya saat ia mandi, tapi tak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun, instingku mengatakan ada sesuatu yang disembunyikannya. Hari demi hari, kecurigaanku semakin dalam. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk memasang aplikasi pelacak di ponselnya. Aku tahu itu salah, tapi aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku harus mengetahui kebenarannya, apapun risikonya. Beberapa hari kemudian, aku menerima notifikasi dari aplikasi itu. Arman pergi ke sebuah kafe di luar kota, jauh dari tempat biasa ia bekerja. Aku memutuskan untuk mengikutinya, membawa Raka bersama. Dengan hati berdebar, aku tiba di kafe tersebut dan melihat Arman sedang duduk bersama seorang wanita. Ketika aku mendekat, darahku seolah berhenti mengalir. Wanita itu adalah ibuku,
Mereka berbicara dengan nada serius, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi cara mereka saling memandang membuatku yakin ada sesuatu yang salah. Aku ingin langsung menghampiri mereka, tetapi aku menahan diri. Aku tidak ingin membuat keributan di depan umum, apalagi di depan anakku. Dengan tangan gemetar, aku memutuskan untuk pulang, membawa serta luka yang mengoyak hatiku. Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak dari ibuku. Aku berhenti mengundangnya ke rumah, dan ketika ia menelepon, aku hanya menjawab singkat. Sikapku mulai memengaruhi hubungan kami. Ia sering bertanya mengapa aku berubah, tetapi aku tak punya jawaban yang bisa diucapkan. Sementara itu, hubungan dengan Arman juga semakin renggang. Kami berbicara hanya seperlunya, dan aku sering menghindar dari tatapan matanya. Namun, aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam kebisuan ini. Aku harus menemukan bukti yang lebih jelas, sesuatu yang bisa memastikan kecurigaanku. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik mereka, mencari tanda-tanda yang mungkin terlewat. Hingga suatu malam, ketika Arman tertidur, aku menemukan ponselnya yang tergeletak di meja. Dengan tangan gemetar, aku membuka galeri foto dan melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Ada foto mereka berdua di tempat yang sama dengan kafe yang kudatangi beberapa hari lalu. Foto itu diambil dengan pose yang terlalu akrab untuk hubungan antara menantu dan mertua. Aku terdiam, menahan air mata yang hampir tumpah. Semua kecurigaanku terjawab, dan kenyataan itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Seiring berjalannya waktu, aku mencoba mencari cara untuk menghadapi situasi ini. Aku harus membuat keputusan, tetapi aku belum tahu bagaimana atau kapan. Satu hal yang pasti, aku tak bisa membiarkan pengkhianatan ini terus berlanjut. Aku menghabiskan malam itu dengan menangis dalam diam. Tangisku tertahan, takut membangunkan Raka atau Arman. Aku merasa seperti boneka yang tali-tali kendalinya putus, tak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Pikiranku berkecamuk, marah, terluka, dan dikhianati oleh dua orang yang paling kucintai di dunia ini, ibuku dan suamiku. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk bersikap biasa. Aku menyembunyikan semua emosiku di balik senyuman palsu. Aku tahu ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, tapi aku butuh waktu untuk menyusun strategi. Di meja makan, Arman terlihat seperti biasa, membaca koran sambil menyeruput kopi. Sedangkan aku hanya duduk diam, memandangi wajahnya dengan pikiran berputar. "Kamu gak sarapan, sayang?" tanya Arman sambil melirikku sekilas. Aku menggeleng. "Enggak, lagi gak selera." Ia hanya mengangguk, melanjutkan rutinitasnya. Bagaimana mungkin ia terlihat begitu tenang setelah melakukan dosa besar itu? Apakah ia tidak merasa bersalah sama sekali? Hari itu, aku memutuskan untuk menemui ibuku. Aku tidak bisa membiarkan semuanya terus menjadi rahasia. Aku butuh jawaban langsung dari mulutnya. Namun aku tahu, jika aku langsung bertanya, ia pasti akan mengelak. Jadi aku memutuskan untuk memancingnya lebih dulu. Ketika aku tiba di rumahnya, ibuku menyambutku dengan senyum lebar seperti biasa. "Rina, kok tumben datang pagi-pagi begini? Ada apa?" Aku berpura-pura santai. "Nggak apa-apa, cuma kangen. Aku butuh curhat." Ia tertawa kecil sambil mempersilahkanku masuk. "Kamu ini, ada apa sih? Ceritakan saja." Aku duduk di sofa ruang tamunya, mencoba menenangkan diri. "Aku lagi curiga sama Arman," kataku memulai percakapan. Wajah ibuku sedikit berubah, tapi ia mencoba menyembunyikannya. "Curiga? Curiga apa?" Aku menatapnya dalam-dalam, mencari reaksi di matanya. "Aku merasa dia ada hubungan dengan perempuan lain," jawabku pelan. Ibuku tertawa kecil, seolah-olah mencoba meredakan keteganganku. "Ah Rina, jangan terlalu curiga sama suamimu. Arman itu pria baik, dia nggak mungkin macam-macam." Aku memandangnya dengan tatapan tajam. "Bagaimana kalau perempuan itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan kita?" Wajah ibuku mendadak pucat. Ia menghindari tatapanku, berusaha menyibukkan diri dengan mengambil cangkir teh di meja. Tangannya gemetar dan aku tahu firasatku benar. "Kenapa, Bu? Ada yang ingin Ibu ceritakan padaku?" tanyaku, suaraku mulai bergetar. Ia menggeleng cepat. "Tidak, tentu saja tidak. Kamu terlalu banyak berpikir, Rina." "Terlalu banyak berpikir?"
Aku tak bisa lagi menahan emosiku. Suaraku meninggi. Ibu pikir aku tidak tahu apa-apa? Aku melihat kalian di kafe. Aku melihat fotonya. Jadi jangan coba-coba berbohong lagi. Ibuku terdiam, wajahnya membeku seperti patung. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemarahanku semakin memuncak. Kenapa, Bu? Kenapa ibu melakukan ini padaku? Apa salahku sampai ibu tega mengkhianati anak ibu sendiri? Tanyaku sambil menangis. Akhirnya, ibuku membuka suaranya parau. Rina, ibu nggak bermaksud menyakitimu. Semuanya terjadi begitu saja. Ibu salah. Salah? Itu saja yang bisa ibu katakan. Ibu menghancurkan keluargaku. Apa kalian saling mencintai? Tanyaku nyaris berteriak. Ia menggeleng, menangis semakin keras. Tidak seperti itu. Ini hanya kesalahan. Kami tidak tahu bagaimana menghentikannya. Kata-katanya membuatku merasa seperti tersambar petir. Tidak tahu bagaimana menghentikannya? Apa artinya itu? Apakah hubungan mereka sudah berlangsung lama? Perasaan benci dan jijik bercampur menjadi satu. Aku tak ingin mendengar apapun lagi darinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku bangkit dan meninggalkan rumah itu. Tangisku pecah saat aku masuk ke dalam mobil. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekik oleh emosi yang terlalu berat untuk ditahan. Ketika aku sampai di rumah, Arman sudah pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di sofa dengan wajah gelisah, seolah tahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Aku tidak memberi waktu untuknya berbicara. Kita perlu bicara, kataku dingin. Rina, aku bisa jelaskan. Ia mencoba mendekat, tetapi aku mengangkat tanganku, memintanya berhenti. Jangan berani-berani mendekat sebelum kamu jujur sama aku, ucapku tajam. Wajahnya berubah, matanya penuh dengan rasa bersalah. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari kapan kalian mulai berselingkuh? Desaku. Ia terdiam, menundukkan kepala. Beberapa bulan lalu. Jawaban itu seperti belati yang menusuk hatiku. Aku menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. Kamu sadar nggak apa yang sudah kamu lakukan? Kamu berselingkuh dengan ibuku, Arman? Ibu kandungku. Apa kamu tahu seberapa sakitnya aku sekarang? Rina, aku nggak punya alasan untuk membenarkan apa yang aku lakukan. Tapi itu bukan karena aku nggak mencintaimu. Aku lemah, katanya dengan suara bergetar. Aku tertawa kecil, sinis. Lemah? Itu alasanmu? Kamu menghancurkan pernikahan kita, menghancurkan keluargaku hanya karena kamu lemah. Aku tahu aku salah. Aku siap menerima konsekuensi apapun, katanya menatapku dengan penuh penyesalan. Aku menggeleng. Air mataku kembali mengalir. Konsekuensi? Kamu pikir permintaan maaf cukup untuk memperbaiki semuanya? Kamu pikir aku bisa memaafkanmu begitu saja? Aku meninggalkannya di ruang tamu, masuk ke kamar dan mengunci pintu. Hatiku penuh dengan kebencian, tapi juga rasa kehilangan yang mendalam. Aku merasa tidak lagi mengenali orang-orang di sekitarku. Arman, yang dulu kucintai sepenuh hati, kini hanya bayangan dari pria yang pernah kupercaya. Ibuku, yang seharusnya menjadi pelindungku, kini menjadi pengkhianat terbesar dalam hidupku. Malam itu, aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut sambil menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Aku tidak akan membiarkan mereka berdua lepas begitu saja. Aku harus mencari cara untuk menghadapi mereka, menghukum mereka atas dosa besar yang telah mereka lakukan. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang dengan mata yang terus menatap pintu kamar yang tertutup. Di luar, aku bisa mendengar langkah kaki Arman mondar-mandir di ruang tamu. Sesekali ia mengetuk pintu, memanggil namaku dengan suara penuh penyesalan. Tapi aku tidak menjawab. Rasanya setiap suara yang keluar dari mulutnya hanya menambah rasa sakit yang membara di dadaku. Pikiranku terus berputar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin dua orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukungku justru menjadi pengkhianat terbesar dalam hidupku. Suamiku, ibuku. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Di tengah malam yang sunyi, ponselku bergetar. Aku mengabaikannya, mengira itu pesan biasa. Tapi getarannya terus berulang, memaksaku untuk melihat layar. Nama ibuku muncul.
Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Tanganku gemetar saat akhirnya aku menjawab panggilannya. "Rina?" Suara ibuku terdengar lemah, penuh dengan air mata. "Ibu mohon, beri ibu kesempatan untuk menjelaskan." Aku mengertakkan gigi, menahan amarah yang hampir meledak. "Menjelaskan apa lagi, Bu? Apa yang bisa ibu jelaskan setelah semua ini? Ibu tahu, ini salah. Ibu nggak mau kehilangan kamu, Rina. Kamu anak ibu. Ibu nggak bisa hidup tanpa kamu." Suaranya semakin bergetar. Aku tertawa kecil, sarkastis. "Kamu nggak mau kehilangan aku? Tapi kamu nggak berpikir dua kali sebelum melakukan ini padaku." Semua ini terjadi karena kelemahan ibu. "Arman, dia yang pertama mendekati ibu," katanya pelan, seolah mencoba membela diri. Darahku mendidih mendengar itu. "Jangan coba-coba menyalahkan orang lain, Bu. Kamu sama salahnya. Kalau kamu benar-benar peduli sama aku, kamu nggak akan biarkan ini terjadi." Ibu minta maaf. Ia menangis di ujung telepon. Aku tidak bisa mendengarkan lagi. Aku memutus sambungan itu, melempar ponsel ke atas ranjang. Tanganku gemetar, napasku memburu. Di dalam diriku ada perang antara rasa sakit, marah, dan keinginan untuk membalas dendam. Pagi harinya, aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku tidak bisa terus hidup dengan luka ini tanpa mencari cara untuk meluapkan semua amarahku. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Pura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Raka masih tertidur, jadi aku punya sedikit waktu untuk berbicara dengan Arman. Arman duduk di meja makan, menatapku penuh harap. "Rina, tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Aku menatapnya dengan dingin, meletakkan secangkir kopi di depannya. "Silakan bicara, tapi kali ini jangan ada kebohongan." Ia terdiam sejenak, menundukkan kepala seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Aku nggak tahu bagaimana semua ini dimulai. Awalnya, aku hanya merasa kasihan pada ibumu setelah ayahmu meninggal. Aku sering mencoba menghiburnya, menemani saat dia merasa kesepian. "Kamu pikir itu alasan yang cukup untuk menghancurkan pernikahan kita?" Potongku tajam. "Tidak, aku nggak pernah berniat untuk menyakitimu, Rina. Aku sendiri nggak tahu kenapa ini terjadi. Aku hanya manusia lemah," jawabnya, suaranya mulai pecah. Aku menggeleng dengan sinis. "Lemah, itu alasan yang selalu kamu ulang-ulang. Apakah kamu pernah berpikir tentang aku? Tentang Raka? Apa kamu sadar, tindakanmu ini menghancurkan keluarga kita?" "Aku sadar, dan aku menyesal," jawabnya, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku rela melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya." Aku menatapnya dengan mata penuh kebencian. "Kamu nggak bisa memperbaiki apa yang sudah hancur, Arman. Kamu sudah melangkah terlalu jauh." Ia terdiam, menunduk. Aku bisa melihat bahwa ia benar-benar menyesal, tapi penyesalannya tidak akan pernah cukup untuk menghapus luka ini. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup dengan hati yang berat. Aku menjaga jarak dari ibuku, membatasi komunikasi kami hanya sebatas kualitas. Setiap kali aku melihat Arman, aku merasa seperti melihat orang asing. Dia bukan lagi pria yang kucintai, bukan lagi ayah dari anakku yang kukagumi. Namun di balik semua rasa sakit itu, aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tahu aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini tanpa mengambil tindakan. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja tanpa merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mengundang ibuku ke rumah. Aku tahu ini akan menjadi momen yang sulit, tetapi aku harus melakukannya. Aku ingin mereka berdua duduk di depan mataku, menghadapi konsekuensi dari dosa mereka. Ketika ibuku tiba, wajahnya terlihat penuh kecemasan. Arman duduk di ruang tamu, terdiam dengan ekspresi yang sama. Aku menatap mereka bergantian, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. "Kalian tahu kenapa aku mengumpulkan kalian di sini?" Tanyaku dengan suara dingin. Mereka tidak menjawab, hanya saling melirik dengan wajah penuh rasa bersalah. Aku tertawa kecil sinis. "Oh, kalian tahu? Bagus. Karena aku nggak mau ada kebohongan lagi di antara kita." Aku menatap ibuku, lalu Arman. "Aku ingin kalian berdua menjelaskan semuanya. Dari awal sampai akhir, di depanku, tanpa kebohongan. Kalau tidak, aku sendiri yang akan memastikan seluruh keluarga tahu tentang ini." Wajah ibuku memucat.
Rina, tolong jangan. Jangan apa? Potongku tajam. Jangan menyebarkan aib kalian? Aku nggak peduli. Kalian yang memulai ini dan aku yang akan mengakhirinya. Arman mencoba membuka mulut, tetapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku nggak mau dengar alasan lagi. Aku mau kebenaran. Sekarang. Ketegangan di ruangan itu begitu tebal, hingga terasa seperti akan meledak kapan saja. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ruangan itu menjadi hening, hanya terdengar detak jam di dinding yang terasa semakin keras di telingaku. Arman dan ibuku tampak gugup, seperti dua anak kecil yang tertangkap basah mencuri permen. Tapi kali ini mereka bukan anak-anak, dan yang mereka curi adalah hidupku. Aku menatap mereka tajam. Apa yang kalian tunggu? Aku bilang, aku mau kebenaran sekarang. Suaraku meninggi, memecah kesunyian. Arman menelan ludah, lalu membuka mulutnya. Rina, ini semua salahku. Aku nggak bisa menahan diri. Aku terlalu lemah. Aku memukul meja dengan keras, membuat keduanya terlonjak. Berhenti menyebut dirimu lemah. Apa kamu pikir aku mau mendengar itu lagi? Aku nggak peduli siapa yang memulai. Aku mau tahu semuanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak kapan? Apa saja yang sudah kalian lakukan di belakangku? Air mata mengalir di wajah ibuku. Ia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menghempaskannya. Jangan sentuh aku, Bu. Aku sudah cukup muak melihat kalian berdua. Ibuku terisak, suaranya hampir tak terdengar. Rina, semuanya terjadi setelah ulang tahunmu tahun lalu. Ibu merasa kesepian setelah ayahmu meninggal. Dan Arman, dia sering menghibur ibu. Aku menahan napas. Jadi, ini sudah berlangsung selama lebih dari setahun. Aku merasa seluruh tubuhku lemas, tetapi amarahku tetap membara. Dan itu alasan kalian untuk berselingkuh? Karena kalian kesepian? Lalu aku apa? Aku nggak penting ya? Ibu nggak pernah berniat menyakitimu, Rina. Lanjut ibuku, suaranya penuh dengan rasa bersalah. Semua ini kami nggak tahu bagaimana menghentikannya. Kami mencoba, tapi kalian mencoba? Aku berdiri, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kalau kalian benar-benar mau menghentikannya, kalian gak akan mulai dari awal. Arman menunduk, tidak berani menatapku. Rina, aku tahu gak ada yang bisa aku katakan untuk memperbaiki ini. Aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal. Menyesal? Aku tertawa kecil, dingin. Kamu pikir kata menyesal cukup untuk menghapus semua ini? Aku kehilangan rasa hormatku pada ibuku. Aku kehilangan kepercayaanku padamu. Apa kalian tahu betapa hancurnya aku sekarang? Mereka tidak menjawab. Air mata ibuku terus mengalir, sementara Arman hanya duduk dengan kepala tertunduk. Aku merasa seperti berbicara dengan dua orang asing. Aku berdiri di depan mereka, mencoba mengatur napas. Tanganku gemetar, tetapi aku berusaha terlihat kuat. Dengar baik-baik, aku akan memberi kalian pilihan. Arman, kamu keluar dari rumah ini, sekarang juga. Aku nggak mau melihat wajahmu lagi. Arman mendongak, matanya penuh dengan kepanikan. Rina, tunggu. Jangan seperti ini. Pikirkan Raka, dia butuh ayahnya. Raka butuh ayah yang bisa jadi panutan, bukan pria lemah yang menghancurkan keluarganya sendiri. Jawabku tajam. Aku akan mengurus Raka sendiri. Sekarang keluar dari rumah ini. Arman terdiam, tidak berani melawan. Aku melihat rasa putus asa di matanya, tetapi aku tidak peduli. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, ia menoleh padaku. Aku mencintaimu, Rina. Aku benar-benar menyesal. Katanya pelan sebelum keluar dari pintu, meninggalkan rumah kami. Aku berbalik menatap ibuku yang masih duduk di sofa dengan wajah penuh air mata. Dan kamu, Bu, jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Jangan hubungi aku, jangan hubungi Raka. Aku nggak butuh kamu dalam hidupku. Rina, tolong. Isaknya mencoba meraih tanganku lagi. Aku menghempaskannya dengan keras. Aku bukan anakmu lagi. Anak macam apa yang ibu khianati seperti ini? Aku nggak akan pernah bisa memaafkanmu. Tanpa menunggu jawaban darinya, aku meninggalkan ruang tamu dan masuk ke kamar, mengunci pintu di belakangku. Aku mendengar suara tangisan ibuku di ruang tamu, tetapi aku tidak peduli. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara pintu depan terbuka dan tertutup. Ketika aku mengintip keluar, ia sudah pergi.
Hari-hari berikutnya rumah ini terasa sunyi, terlalu sunyi. Aku berusaha menjalani rutinitasku seperti biasa, tetapi bayangan pengkhianatan itu terus menghantuiku. Malam-malamku diisi dengan mimpi buruk. Wajah Arman dan ibuku selalu muncul, mengingatkanku pada luka yang belum sembuh. Aku mencoba fokus pada Raka. Dialah satu-satunya alasan aku masih bertahan. Aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku akan melindunginya dari semua ini. Aku akan memastikan ia tumbuh tanpa tahu betapa busuknya ayah dan neneknya. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Luka ini terlalu dalam untuk sembuh dengan cepat. Dan jauh di lubuk hati, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus aku lakukan. Aku harus mencari cara untuk melanjutkan hidupku, dengan atau tanpa kehadiran mereka. Hari-hari berlalu dalam kepedihan yang tak kunjung surut. Aku menjalani rutinitas seperti biasa, tapi setiap sudut rumah ini terasa penuh dengan kenangan yang menyakitkan. Pikiranku terus dihantui oleh wajah Arman dan ibuku, dua orang yang seharusnya menjadi bagian penting dalam hidupku, tetapi justru menghancurkannya. Raka adalah satu-satunya yang memberiku kekuatan. Setiap kali aku melihat wajah polosnya, aku merasa ada alasan untuk terus bertahan. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa selamanya menyembunyikan kenyataan darinya. Cepat atau lambat, ia pasti akan bertanya kemana ayahnya pergi, dan aku tidak tahu bagaimana harus menjawab. Suatu malam, saat aku sedang membereskan mainan Raka yang berserakan di ruang tamu, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Dengan ragu, aku membukanya. Rina, jawaban. Aku butuh kejelasan untuk menyelesaikan semua ini, meskipun itu berarti membuka kembali luka yang baru saja mulai mengering. Ketika aku tiba di kafe, ibuku sudah duduk di sudut ruangan. Wajahnya terlihat kusut dan lelah, seperti seseorang yang menanggung beban berat. Aku mendekat tanpa berkata apa-apa dan duduk di depannya. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan, suaranya bergetar. "Aku nggak punya banyak waktu. Jadi katakan saja apa yang ingin ibu sampaikan," jawabku dingin. Ia menunduk, menatap cangkir kopi di tangannya. "Ibu tahu, apa yang ibu lakukan gak bisa dimaafkan. Tapi ibu ingin kamu tahu, semuanya gak seperti yang kamu pikirkan." Aku mengangkat alis, menatapnya tajam. "Apa maksud ibu?" "Ibu gak mencintai Arman, Rina," katanya dengan suara pelan. "Semua ini terjadi karena ibu terpaksa." "Terpaksa?" Aku tertawa sinis. "Apa itu alasan baru untuk berselingkuh dengan suami anak sendiri?" Air mata mulai mengalir di pipinya. "Arman, dia memanfaatkan kelemahan ibu. Setelah ayahmu meninggal, ibu merasa sangat kesepian. Dia datang menawarkan dukungan, perhatian. Awalnya, ibu pikir dia hanya ingin membantu, tapi lama-kelamaan dia mulai menuntut lebih." Darahku berdesir mendengar kata-katanya. "Tuntut? Apa maksud ibu?" "Dia mengancam ibu," katanya dengan suara bergetar. "Dia bilang, kalau ibu nggak menurut, dia akan meninggalkanmu. Dia bilang dia sudah bosan dengan pernikahan kalian, dan kalau ibu nggak ikut permainannya, dia akan menghancurkan semuanya." Kata-katanya membuatku terdiam. Aku mencoba mencerna semuanya, tetapi otakku terasa penuh. "Jadi menurut ibu, Arman yang memulai semuanya? Ibu nggak bersalah?" "Aku nggak bilang ibu nggak bersalah, Rina," jawabnya sambil menangis. "Ibu salah karena nggak melawan, karena nggak memberitahumu dari awal. Tapi ibu benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Ibu takut kamu terluka." Aku menatapnya dengan campuran marah dan bingung. Terluka? Dan apa yang ibu lakukan itu nggak melukai aku? Ibu pikir aku akan percaya begitu saja dengan cerita ini? "Ibu nggak meminta kamu memaafkan. Ibu cuma ingin kamu tahu bahwa ibu menyesal," katanya. Air matanya terus mengalir. Setelah pertemuan itu, pikiranku semakin kacau. Kalau apa yang ibuku katakan benar, maka ini jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Siapa sebenarnya Arman? Apakah semua yang ia tunjukkan selama ini hanyalah topeng? Aku tahu aku harus mencari kebenaran. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan diriku terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Aku memutuskan untuk bertemu dengan Arman. Aku tahu ini berisiko, tetapi aku butuh mendengar versinya.
Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun itu berarti menggali lebih dalam ke luka yang sudah terlalu menyakitkan. Ketika aku bertemu dengannya, ia terlihat lusuh dan tidak terawat. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah, tetapi aku tidak membiarkan diriku terpengaruh. Aku langsung ke intinya. Arman, aku sudah bicara dengan ibu. Dia bilang, kamu yang memulai semua ini, kamu memanfaatkan kesepiannya, kamu mengancamnya, kataku dingin. Apa itu benar? Wajahnya berubah pucat. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab. Rina, itu nggak sepenuhnya benar. Jadi mana yang benar? Aku sudah muak dengan kebohonganmu, bentakku. Ia menarik napas panjang menundukkan kepala. Aku memang memulai semuanya. Aku tergoda, tapi aku nggak pernah mengancam ibumu. Dia setuju, Rina. Dia setuju. Setuju, tanyaku, nadaku bergetar. Kamu pikir itu membenarkan apa yang kalian lakukan? Tidak, aku tahu aku salah. Tapi aku juga nggak mau disalahkan sendirian, jawabnya suaranya mulai meninggi. Ibumu bukan korban, Rina. Dia juga menikmati semuanya. Kata-katanya seperti pukulan keras di wajahku. Aku terdiam, tidak tahu harus percaya pada siapa. Semua ini terasa seperti permainan kotor dan akhir terjebak di tengah-tengahnya. Aku pulang dengan kepala penuh dengan pikiran yang kacau. Kata-kata Arman terus terngiang di kepalaku, bercampur dengan pengakuan ibuku yang penuh air mata. Dua versi cerita itu bertentangan, dan aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Yang pasti, kebenaran ada di antara mereka, tersembunyi di balik kebohongan yang telah mereka ciptakan. Di kamar, aku menatap cermin, melihat bayangan diriku sendiri. Aku tidak mengenali wanita yang berdiri di sana. Wajahku tampak lelah, mata sembab akibat kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Apa yang telah terjadi pada hidupku? Aku dulu bahagia, memiliki keluarga yang tampak sempurna. Sekarang semuanya terasa seperti ilusi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap ponselku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Jika mereka tidak mau memberiku jawaban yang jujur, aku harus mencarinya sendiri. Dengan tangan gemetar, aku membuka kontak seorang teman lama, Ria, yang bekerja sebagai pengacara. Ria selalu mengatakan padaku bahwa aku bisa mengandalkannya kapan saja. Sekarang aku membutuhkan bantuannya lebih dari sebelumnya. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Ria di sebuah kafe kecil. Aku menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Ria mendengarkan dengan serius, mencatat setiap detail yang kukatakan. Rina, ini rumit, katanya setelah aku selesai berbicara. Tapi kita bisa mulai dengan mengumpulkan bukti. Kalau kamu benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita harus mencari rekam jejak mereka. Pesan teks, email, apa saja yang bisa mengungkapkan kebenaran. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengetahui semua detailnya, tetapi aku tidak punya pilihan. Aku harus melakukannya demi diriku sendiri, demi Raka. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dan satu hal lagi, tambah Ria. Kalau kamu benar-benar ingin melindungi dirimu dan Raka, kita perlu mempertimbangkan opsi hukum. Setidaknya untuk memastikan bahwa hak asuh Raka ada di tanganmu. Kata-kata itu membuatku semakin sadar bahwa ini bukan hanya tentang kebenaran, tetapi juga tentang masa depan. Aku tidak bisa membiarkan Arman kembali dan mengambil sesuatu dariku lagi. Malam harinya, aku mulai memeriksa ponsel Arman yang masih tertinggal di rumah. Aku membuka pesan-pesan lamanya, mencari sesuatu yang bisa membuktikan siapa yang mengatakan kebenaran. Awalnya, aku tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun, setelah beberapa saat, aku menemukan sebuah percakapan antara Arman dan ibuku yang terjadi beberapa bulan lalu. Kamu yakin gak apa-apa? Kalau Rina tahu, dia nggak akan pernah memaafkan kita. Kita sudah terlalu jauh, Arman. Kita nggak bisa mundur sekarang. Aku cuma berharap dia nggak pernah tahu. Aku nggak mau kehilangan dia, tapi aku juga nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Kita harus hati-hati. Kalau dia curiga, semuanya akan hancur. Tanganku gemetar saat membaca pesan-pesan itu. Kata-kata mereka seperti pisau yang menancap di hatiku. Mereka tahu apa yang mereka lakukan salah, tetapi mereka tetap melanjutkannya.
Mereka bahkan membuat rencana untuk menyembunyikannya dariku. Aku merasa mual. Dunia di sekitarku terasa berputar. Aku ingin membuang ponsel itu, tapi aku tahu ini adalah bukti yang sangat penting. Aku segera mengirimkan salinan pesan-pesan itu ke ponselku sendiri dan mengirimkannya juga ke Ria. Hari berikutnya, Ria meneleponku. "Rina, ini cukup kuat sebagai bukti. Dari pesan-pesan itu, jelas kalau mereka berdua tahu persis apa yang mereka lakukan. Ini bisa kita gunakan, baik untuk hak asuh Raka maupun untuk melindungi kamu secara hukum." "Dan tentang kebenaran?" tanyaku, suaraku bergetar. "Apa pesan-pesan ini cukup untuk membuktikan siapa yang memulai?" "Tidak sepenuhnya," jawab Ria. "Tapi kita tahu satu hal, mereka sama-sama terlibat. Tidak ada yang sepenuhnya korban di sini. Mereka berdua bersalah." Kata-katanya membuatku merasa lega sekaligus semakin hancur. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa memaafkan mereka. Tetapi aku juga tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus kuat demi Raka. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk bertemu dengan ibuku lagi. Kali ini, aku yang memegang kendali. Aku menunjukkan pesan-pesan itu kepadanya, menuntut penjelasan. Wajahnya pucat saat membacanya, matanya dipenuhi air mata. "Aku nggak punya alasan lagi, Rina," katanya pelan. "Kamu benar, aku salah. Aku membiarkan diriku terjerat. Tapi percayalah, aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya tanpa emosi. "Penyesalanmu nggak akan mengubah apapun, Bu. Aku nggak butuh alasan. Aku cuma ingin kamu tahu, aku tidak akan membiarkan kalian terus menyakiti aku dan anakku." Aku pergi sebelum ia sempat menjawab. Di luar, aku menarik napas panjang. Aku merasa sedikit lebih ringan, tetapi aku tahu perjalanan ini masih panjang. Luka ini mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, tetapi aku bertekad untuk bangkit. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidupku lebih jauh. Minggu-minggu berlalu dan perlahan aku mulai menyusun kembali hidupku. Dengan bantuan Ria, aku mengajukan hak asuh penuh atas Raka. Prosesnya tidak mudah, tetapi aku berhasil mendapatkan apa yang kuinginkan. Arman setuju untuk menjauh, mungkin karena rasa bersalahnya yang terlalu besar untuk dilawan. Sementara itu, ibuku, dia pergi meninggalkan kota tanpa memberitahuku. Itu keputusan yang tepat. Jarak adalah hal terbaik untuk kami berdua saat ini. Namun, meski aku mencoba melupakan, ada saat-saat di mana kenangan itu kembali menghantui. Setiap malam sebelum tidur, aku sering memandangi Raka yang tertidur lelap di tempat tidurnya. Wajah polosnya mengingatkanku bahwa ia adalah satu-satunya hadiah terbaik yang pernah kumiliki dari pernikahanku dengan Arman. Aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuknya. Suatu hari, ketika aku berjalan di taman bersama Raka, seorang wanita tua menghampiriku. Wajahnya penuh dengan kerutan, tetapi matanya memancarkan kelembutan. Ia duduk di sebelahku di bangku taman, tersenyum hangat. "Kamu terlihat seperti seseorang yang membawa beban berat," katanya pelan. Aku terdiam sejenak, mencoba menolak rasa ingin berbicara dengan orang asing. Namun entah kenapa, aku merasa nyaman dengannya. "Mungkin," jawabku singkat. Ia mengangguk pelan. "Aku tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, tetapi satu hal yang selalu aku pelajari dalam hidup adalah memaafkan bukan untuk mereka yang bersalah. Memaafkan adalah hadiah untuk dirimu sendiri, agar kamu bisa bebas dari rasa sakit." Kata-katanya menghantamku. Aku tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam hati aku tahu ia benar. Selama ini, aku terlalu fokus pada kemarahan dan rasa kecewa, sehingga lupa bahwa aku juga membutuhkan kedamaian. Ketika aku menoleh untuk mengucapkan terima kasih, wanita itu sudah pergi. Aku tidak tahu siapa dia, tetapi kata-katanya tertinggal di hatiku. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu setelah Raka tidur. Aku memegang ponselku, menatap kontak ibuku yang masih tersimpan di sana. Dengan tangan gemetar, aku mengetik pesan singkat. "Ibu, aku tidak tahu kapan aku bisa melupakan semuanya. Tapi aku memutuskan untuk mencoba memaafkan, hanya karena aku butuh kedamaian untuk diriku dan Raka. Aku berharap ibu juga menemukan jalan untuk memperbaiki hidup ibu." Aku mengirim pesan itu dan merasa beban berat terangkat dari dadaku. Aku tidak berharap jawaban darinya,
tetapi aku merasa telah melakukan hal yang benar. Memaafkan bukan berarti aku menerima kembali apa yang mereka lakukan. Memaafkan berarti aku tidak akan membiarkan kesalahan mereka terus membelenggu hidupku. Hari-hari berikutnya, aku merasa lebih ringan. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Aku tahu hidup ini akan selalu dipenuhi dengan cobaan. Namun, aku percaya dengan cinta yang tulus kepada Raka dan keberanian untuk melangkah maju, aku akan mampu melewati apapun. Cerita ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, kita tidak bisa menghindari luka dan pengkhianatan. Namun, kita selalu punya pilihan untuk tidak membiarkan luka itu mendefinisikan siapa kita. Kita bisa bangkit, membangun hidup yang lebih baik, dan menemukan kedamaian di tengah badai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga kisah ini memberikan makna dan inspirasi bagi siapapun yang membacanya.